Naam, ya tidak usah wudhu lama wara'ahuma tadi, tapi yundabu hukumnya sunnah. Yundabu hukumnya sunnah al-wudu'u opo wudu. Al-wudu opo wudu min masih nahwil anati, sangke menyentuh umpamanya bulu kemaluan. Sangking menyentuh umpamanya bulu kemaluan. Menyentuh bulu kemaluan hukumnya sunnah untuk berwudu. Wabatinil aliyatih lan bagian dalamnya pantat. Wabatinil aliyatih lan bagian dalamnya pantat. Menyentuh bagian batinnya pantat juga hukumnya sunnah untuk wudu, kan nggak batal, bukan kubur bukan dubur, tapi ini kulitnya pantatnya sendiri, Farhan, bukan pantatnya orang-orang yang beda jenis. Hukumnya sunnah wudu. Wal unsayaini lan kedua telur ayam. Tapi menurut mazhab sebagian Maliki ini batal wudunya kalau memang menyentuh kedua bola ini, batal. Oleh karena itu maka alangkah baiknya wudu, karena al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan ulama. Wasya'rin lan bulu atau rambut, menyentuh bulu atau rambut nabatah kang tumbuh opo sya'run, tumbuh fauqoh zakari, di atasnya zakar, dikasih harokat ya, bukan fauqoh zikrin. Dikasih harokat fauqoh zakarin, di atasnya zakar. Ada sebuah komentar, sebenarnya ini alangkah baiknya nggak usah disebutkan. Kenapa? Karena kalau bulu yang tumbuh di atasnya zakar kan sudah ada di depan. Anak. Apa anak? Anak itu adalah apa? Bulu kemaluan. Anak itu ismun li sya'ri alladzi fawqa zakar. Lah ini. Anak itu kan sudah ada, yaitu bulu kemaluan, itu ismun li sya'ri, nama bulu alladzi fawqa zakar, yang ada di atas zakar. Nah di sini menyebutkan lagi wasya'rin nabata fawqa zakarin. Wa asli fakhdin lan pangkal paha. Wa asli fakhdin lan pangkal paha. Hukumnya sunnah wudu karena memang ada yang mewajibkan, sebagaimana tadi keluar dari perbedaan ulama. Walamsi syahiratin lan menyentuh anak perempuan yang masih kecil. Rasul punya anak perempuan masih kecil, masih berusia 6 bulan. Lah fahari menyentuh mamanya, sunnah wudu. Sunnah wudu. Wa amrod lan amrod. Amrod ini bahasanya miril. Ngerti nggak miril? Amrod itu seorang laki-laki yang nggak punya kumis. Laki-laki yang ganteng itu namanya amrod. Paham ya? Laki-laki yang ganteng lah, seperti Fahri ya. Rosid. Amrod itu laki-laki yang ganteng. Biasanya penyakitnya anak pondok ya.
suka sama satu jenis. Paham ya? Suka sama satu jenis. Itu namanya amrod. Jadi amrod itu seorang laki-laki yang nggak punya kumis, kan? Oh, nggak punya kumis amrod. Nggak punya kumis, nggak punya jenggot, lah itu amrod. Terus selanjutnya huwa abros, lan menyentuh abros. Abros itu orang yang punya penyakit lepra. Ngerti lepra ya? Bahayanya. Orang yang punya penyakit lepra. Jadi kalau menyentuh orang yang punya penyakit lepra ini dianjurkan juga berwudu. Wa Yahudiin, dan orang Yahudi, menyentuh orang Yahudi salaman. Selamat pagi umpamanya, sambil salaman. Ya, disunahkan untuk wudu. Wa min nahwi fasdin. Wa min nahwi fasdin. Lan sangkeng umpamanya bekam atau setelah bekam gampangnya. Lan sangkeng umpamanya bekam atau setelah bekam. Farham galau, akhirnya ada menyarankan dia nggak galau bekam. Karena kalau bekam itu darah kotor keluar, akhirnya bekam. Nah, setelah bekam dianjurkan atau hukumnya sudah untuk berwudu. Jadi sekilas tadi sudah dijelaskan sekilas, ada beberapa hal yang kita dianjurkan atau hukumnya sunnah untuk mengambil air wudu. Yang pertama dikarenakan menyentuh bulu kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti kalau menyentuh bulu kepala nggak usah, atau kelek ya nggak usah, atau kumis ya nggak usah. Nah, di sini kalau memang menyentuh bulu kemaluan. Terus juga kalau menyentuh bagian dalamnya pantat, saya nggak paham bagian dalam itu yang mana. Kalau telapak kan ini namanya zahir, ini namanya batin, ya. Wa man yurid minha nikahan nazara wajhan wa kaffan, ya. Ini namanya batin bagian dalam. Ini namanya bagian luar. Sehingga kalau Fakhri mau melamar perempuan, dianjurkan untuk melihat wajah dan telapak tangan, baik bagian luar dan bagian dalam. Jadi kalau telapak tangan ini bagian dalam, ini bagian luar. Kalau pantat bagian luar sama batin itu saya nggak paham. Mungkin yang atas sama yang bawah. Yang atas itu bagian luar, yang bawah bagian batin mungkin. Intinya kalau sampai menyentuh bagian batinnya pantat, maka hukumnya sunnah untuk berwudu. Begitu juga kalau menyentuh dua telurnya ayam, paham ya? Hukumnya sunnah untuk berwudu. Dan juga kalau menyentuh pangkalnya paha, ay mabda'u fakhdin, bagian awalnya paha, bagian atas berarti. Selanjutnya menyentuh anak kecil yang perempuan, paham ya? Hasan punya ponakan perempuan masih kecil, oh itu mahramnya. Hasan punya tetangga punya anak masih kecil perempuan, terus disentuh umpamanya, beda jenis karena anak tadi perempuan, maka ini hukumnya sunnah untuk berwudu. Atau amrod, amrod itu adalah laki-laki yang ganteng seperti Rasul umpamanya disentuh, ya sunnah untuk ambil air wudu. Abros, seseorang yang punya penyakit lepra, atau menyentuh orang Yahudi, atau setelah kita bekam, maka ini ada termasuk beberapa hal yang kita dianjurkan untuk berwudu.